Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ajmain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga diberi kemudahan dalam belajar. Amin. Nah, sebelum kita belajar, Ibu cek absennya dulu ya, seperti biasanya dengan kita di sekolah. Amin. Nah, jadi untuk hari ini, siap belajar dengan Ibu? Nah, siap ya? Hari ini kita bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, jadi pada hari ini, adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang teks berita. Ya, itu adalah materi kita. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian teks berita. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menentukan unsur-unsur berita. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baiklah. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai teks berita, Ibu akan memberikan gambar terlebih dahulu. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Ya, di depan ini gambar apa, nak? Banjir. Ya, benar sekali. Ya, kita lihat ada satu buah unit mobil yang ini adalah foto yang Ibu ambil dari banjir di Pulau Rengas kemarin. Ya, ini adalah satu foto. Ini banyak sekali korbannya kemarin. Ya, banyak rumah warga yang terendam oleh banjir kemarin. Ya, bahkan kita ada dampaknya pada kita kemarin. Ya, yang mana 3 hari kemarin PLN kita sempat tidak menyala. Itu adalah dampaknya dengan kita kemarin. Nah, sekarang yang kedua. Nah, gambar apa, nak? Longsor. Ya, juga terdapat 2 titik longsor kemarin. Nah, yaitu terdapat di Desa Sekancing dan Desa Kotoromi kemarin. Nah, ya, itu sampai menimbun jalan kita sehingga akses jalan kita kemarin yaitu Bangko Jangkat itu sampai terputus kemarin. Nah, ya, gara-gara terjadinya 2 titik longsor. Nah, itu adalah gambar longsor. Kemudian, coba kalian perhatikan baik-baik. Selain dari gambar alat berat tersebut, kemudian apalagi gambar yang kalian temukan di dalam foto tadi. Nah, ada orang. Berapa orang? 4 orang. Apa yang dipegang oleh orang tersebut? HP atau kamera. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Yaitu memoto atau mengambil video sebuah kejadian. Benar sekali. Ya, siapa kira-kira mereka berdua? Dia adalah, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Dia adalah seorang wartawan atau jurnalis. Siapa yang tahu jurnalis? Nah, siapa yang tahu wartawan? Nah, wartawan atau jurnalis adalah orang yang mengambil sebuah informasi, kemudian yang nantinya akan dijadikan dalam sebuah berita. Nah, di sini ada yang bercita-cita menjadi jurnalis atau wartawan? Ada? Dari cita-cita Zari? Tidak? Nah, mana tahu nanti kalian akan menjadi wartawan, menjadi jurnalis, atau bahkan nanti kalian akan menjadi seorang penyiar atau kita sebut dengan reporter. Ada yang bercita-cita jadi reporter di sini? Yang menjadi penyiar berita? Hah?
Mana tahu nanti ya 10 tahun yang akan datang atau 12 tahun yang akan datang kalian menjadi seorang penyiar berita. Wah, Ibu sebagai gurunya merasa bangga sekali nak. Ya, melihat kalian bisa tampil di televisi terkenal di Indonesia seperti TV One, Metro TV atau televisi-televisi yang lain. Di sini jelas ya. Jadi Ibu rasa dari 2 gambar yang telah Ibu tampilkan di depan, ini sangat berhubungan sekali dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai teks berita. Nah, sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu apa itu berita? Tidak? Ya, kita jelaskan ya, apa yang dimaksud atau apa pengertian dari berita tersebut. Nah, yang pertama, pengertian berita adalah informasi yang menyampaikan peristiwa yang sedang terjadi atau terkini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita merupakan cerita atau keterangan terkait kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Itu adalah pengertian dari berita. Contoh beritanya apa? Ya seperti yang Ibu sebutkan tadi, adanya tanah longsor, kemudian adanya banjir, apalagi kira-kira? Gunung meletus. Jadi berita ini dapat kita temukan dalam media cetak dan media elektronik. Nah, apa contoh berita dalam media cetak? Media cetaknya apa? Koran, apa lagi? Majalah. Dan kemudian media yang kedua adalah media elektronik. Apa contohnya? Televisi, radio. Itu adalah media elektronik. Yang lebih canggihnya lagi adalah adanya handphone. Ya, handphone itu lebih canggih lagi nak. Karena mungkin ukurannya kecil, kemudian praktis, bisa kita bawa ke mana-mana. Kapanpun kita ingin melihat beritanya bisa kita buka kapan dan di mana saja. Kemudian juga dalam HP bisa kita temukan berita secara lisan maupun secara tertulis. Itu adalah kelebihannya ya dari HP yang kita gunakan. Kalau sudah paham, kita lanjut. Yaitu tentang unsur-unsur berita. Dalam setiap berita yang disampaikan secara umum mencakup 6 unsur berita. Ke-6 unsur berita ini dikenal dengan 5W plus 1H. Pernah dengar? Pernah dengar unsur berita yang 5W plus 1H? Belum? Belum ya, kita lihat di depan. Ada 5W plus 1H. Apa? What, where, why, when. 1H-nya adalah how. Nah, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia apa? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa. 1H, how adalah bagaimana. Itu yang dikatakan dengan unsur 5W plus 1H. Nah, sudah bisa dipahami? Atau tidak perlu dijelaskan, tapi kalian sudah bisa paham dah? Hah? Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Nah, pengertian dari unsur 5W plus 1H. Ya, yang pertama dia adalah unsur what atau kita sebut dengan apa. Yang pada unsur ini yaitu menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian apa yang terjadi. Nah, contoh kita kait dengan gambar tadi. Oh, terjadinya longsor. Itu pada unsur apa? Terjadinya gempa bumi. Terjadinya gunung meletus. Ya, itu pada unsur apa tadi? Nah, kemudian yang kedua, pada unsur siapa atau kita sebut dengan wo tadi. Yaitu pada bagian ini menjelaskan orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ya, siapa saja orang yang terlibat, apakah ada korbannya atau tidak, kalau ada siapa korbannya, ya, dan lain-lainnya itu terletak pada bagian siapa. Kemudian yang ketiga,
When kapan? Menyatakan apa di sini? Menyatakan terjadinya atau kapan terjadinya kejadian. Oh, mungkin asli bisa dipahami sampai di sini penjelasannya. Ada pertanyaan? Tidak. Dan kalau tidak, ini ada ibu beri contoh berita. Nah, yang ibu tampilkan di depan, dia berita berbentuk apa di sini? Secara tertulis. Ya, ini adalah sebuah contoh berita yang ibu tampilkan dengan judul Sungai Merangin meluap merendam pemukiman warga di sepanjang pinggir sungai. Ini adalah contoh berita yang ibu tampilkan sekarang. Dia berbentuk berita secara tertulis. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jelas penjelasan ibu mulai dari awal sampai terakhir? Mulai dari pengertian berita, kemudian unsur-unsur berita, sudah bisa dipahami? Ya. Kalau sudah, ibu akan menampilkan sebuah video berita. Ya, jadi tugas kalian simaklah baik berita tersebut. Kemudian kalian temukan unsur 5W plus 1H. Ya, jadi tolong siapkan buku dan penanya dulu. Boleh di dalam buku catatan. Kalian bisa mencatat unsur 5W plus 1H. Karena nanti ibu tidak akan berulang. Ibu cuma hanya putar videonya 1 kali putaran. Siap? 3 desa di kawasan Bambu dan Bambu Barat Kabupaten Merangin Jambi terendam banjir setelah Sungai Batang Merangin meluap pada Jumat 12 Januari pagi. Dan akibat luapan terendam banjir dan sejumlah warga dievakuasi menuju tempat yang aman. Kapolsek Kota Bambu, Ibtu Ramadan Agustinasa menjelaskan banjir tersebut terjadi akibat luapan air Sungai Batang Merangin. Ketinggian air lanjutnya bervariasi, selutut hingga sepinggang orang dewasa. Musibah banjir sudah bisa disimak? Bisa ya? Yaitu isi beritanya yaitu menayangkan sebuah video tentang terjadinya banjir. Sudah bisa disimak ya? Sudah bisa kalian jawab seperti satu hanya? Insya Allah ibu yakin sudah pasti bisa. Kalau kalian sudah menyimak dengan baik. Dan kalau sudah bisa dipahami, sekarang ibu akan memberi tugas kepada kalian secara berkelompok. Ya, kemudian nanti kalian pilih salah satu anggota kelompok kalian yang untuk tampil ke depan untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Paham? Dan sekarang kita bagi kelompok. Ya, untuk mempersingkat waktu, ya ibu bagi kelompoknya per tempat duduk saja. Ya, untuk ke belakang satu kelompok, 2, 3, berarti kita terdiri dari 4 kelompok. Ya, jadi silakan. Ya, silakan. Seperti yang ini, yang sudah silakan duduk per kelompok.
Kelompok 1, ini kelompok 2. Ini kelompok 2. Ya, kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan. Dan ini kelompok 4. Nah, silakan dikerjakan mulai dari sekarang, Nak. Karena waktu kita terbatas, Ibu hanya memberi waktu kepada kalian selama 10 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Ya, waktu kita terbatas, waktu kita sedikit, jadi tolong tugasnya segera dikerjakan. Ya, lanjut. Iya. Paham? Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan seperti itu? Saya pahami. Nah, lanjut. Waktu kita terbatas ya. Kelompok ini sudah sampai bagaimana? Ya, lanjut ya. Waktu kita sedikit. Kelompok ini ada pertanyaan nggak? Ada? Paham? Ada pertanyaan? Nah, ya. Sudah jelas ya. Sudah bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya, Nak. Mas, adik. Sudah, berarti kelompok 1 siap, kelompok 2 sudah siap, 3 dan kelompok 4 sudah selesai semuanya. Nah, jadi aku minta kalian sudah menunjuk salah satu perwakilan dari teman kalian. Siapa yang akan tampil? Sudah siap? Nah, jadi Ibu minta satu orang tampil, kemudian nanti kelompok yang lain silakan menyimak. Kalau ada pertanyaan nanti boleh, kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh bertanya langsung kepada kelompok yang tampil di depan. Nah, kelompok 1. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Sekarang perwakilan dari kelompok 2. Nah, yang lain silakan disimak, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya berdiri untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2. 1. Apa? Terjadinya banjir. 2. Di mana? Banjir di Desa Pulau Rengas, Desa Bungkai, Desa Biuku Tanjung, dan Bangko. 3. Kapan? Terjadinya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024. 4. Mengapa? Karena tingginya curah
curah hujan sehingga meluapnya Sungai Merangin yang mengakibatkan terendamnya beberapa desa. 5. Bagaimana terjadinya banjir di Kabupaten Merangin mengakibatkan 3 desa terendam air. Banyak harta benda dan ternak yang hanyut dan terdapat 4 kendaraan beroda 4 terendam banjir. Aliran sungai yang berwarna coklat keruh dan masuk ke rumah warga. Air ini merupakan air kiriman dari Kerinci Jambi karena curah hujan terlalu tinggi. Untungnya tidak ada korban jiwa dan warga dievakuasi ke tempat yang aman sambil menunggu air surut. Baiklah, apakah ada kelompok lain yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada aku. Saya akan bertanya dari hasil diskusi kelompok 2. Kalian tidak menyebutkan unsur siapa dalam berita. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 2. Memang benar, ternyata kami lupa memasukkan unsur dari siapa. Tapi baiklah, saya akan menjawab secara langsung apa yang telah disampaikan pada berita tersebut, yaitu unsur siapa. Unsur siapa adalah warga Merangin Jambi. Baiklah, apakah masih ada kelompok lain yang mau bertanya? Kalau tidak, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Apa terjadinya banjir? Siapa? Warga Merangin Jambi. Di mana? Banjir terjadi di Desa Pulau Rengas, Desa Pukai, Desa Biuku Tanjung, dan Bangkong. Kapan? Terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024. Mengapa? Karena tingginya curah hujan sehingga meluapnya Sungai Merangin yang mengakibatkan terendamnya beberapa desa. Bagaimana? Terjadinya hujan di Kabupaten Merangin mengakibatkan 3 desa terendam air. Aliran sungai yang berwarna coklat keruh dan masuk ke rumah warga. Air ini merupakan air kiriman dari Kerinci Jambi karena curah hujan terlalu tinggi. Untungnya tidak ada korban jiwa dan warga dievakuasi ke tempat yang aman sambil menunggu air surut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sudah keempat kelompok tadi sudah tampil semua, ya, masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya kelompoknya di depan kelas masing-masing. Nah, Ibu rasa sampai di sini sudah paham materi kita pada hari ini, ya? Sudah bisa dipahami? Ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa yang dikatakan dengan berita adalah informasi yang menyampaikan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Kemudian dalam berita dapat kita kenal dengan unsur berita, yaitu unsur 5W plus 1H, yaitu ada apa, 2, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan terakhir adalah bagaimana. Jadi Ibu rasa untuk hari ini sudah dapat dipahami mengenai materi teks berita kita pada hari ini. Sudah lebih jelas, ya? Atau mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Dan kalau tidak, Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Ya, ini adalah soal yang Ibu berikan secara perorangan, yaitu secara individu. Kemudian nanti Ibu beri pertanyaan, kalian kerjakan dengan baik, ya, yang berhubungan dengan materi kita hari
ini kemudian nanti dikumpulkan sebelum selesai pembelajaran. Siap? Nah, siap. Ini Ibu beri secara perorangan. Nah, silakan dikerjakan, waktu kita terbatas, jadi Ibu minta jangan dan lalu lama ini perorangan bukan berkomponan. Ini untuk Kamu sabar. Saat ini satu kelompok. Untuk pindah? Nih. Hafid, ya silakan. Mas Ari, Kamu Sari, silakan. Odi, Hanat. Kemudian dan yang sudah dapat soal silakan langsung dikerjakan, Nak. Yang sudah ada soal langsung dikerjakan. Silakan. Ini kelompoknya. Dia ada 5 soal, silakan dikerjakan ke-5 soal tersebut. Kalau ada soal yang tidak jelas, boleh ditanyakan langsung dengan Ibu. Nama? Sudah semua? Kalau yang di kelompok 3, 4 sudah semua? Alhamdulillah ya, sudah semua. Jadi sebelum kita tutup, ya Ibu beri pertanyaan dulu. Nah, kira-kira ya, untuk materi kita hari ini, kalian belajar semangat gak? Semangat. Dan kemudian menyenangkan tidak? Menyenangkan. Dan Ibu yakin juga kalian akan menemukan manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Dan mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Pertemuan kita pada hari ini, dan insya Allah itu akan kita lanjutkan pada besok kembali, itu bertemu kembali dengan Ibu dalam